selamat hari Minggu. Ketemu lagi deh sama Kak Iit. Adik-adik yang di rumah gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Oh iya, kakak denger-denger udah masuk sekolah ya? Gimana adik-adik sekolahnya? Aman? Tetap jaga prokes ya. Protokol kesehatan harus tetap dijaga ya adik-adik. Nah, tapi sayang nih adik-adik, sekolah minggu kita belum bisa bertemu. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, walaupun secara online, kita masih tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, sudah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mana suaranya? Siap, oke. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Senin sampai Minggu. Siapa yang udah pernah mendengar lagunya? Ya udah, kalau ini lagu baru, kita nanti dengarkan sama-sama ya. Bagi adik-adik yang sudah tahu, kita nyanyi sama-sama ya. Suaranya harus keras. Oke? Yuk, kita nyanyi sama-sama. Semuanya, kakak bernyanyi ya. Senin Selasa. Senin Selasa, engkau tetap raja. Rabu Kamis, engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Sudah hafal kan? Kita nyanyikan sekali lagi ya. Senin Selasa. Senin Selasa, engkau tetap raja. Rabu Kamis, engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap degup jantungku engkau Nah, benar ya adik-adik, nafas kita adalah milik Tuhan. Jadi sekarang waktunya kita untuk bersyukur sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur dulu yuk. Semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan Yesus, adik-adik kami boleh berkumpul Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau mau berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga apapun yang kami mau persembahkan itu semua untuk memuliakan nama-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak sekarang tema kita tentang apa? Tema kita adalah Aku Diampuni Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini nih masih tentang Nabi Yunus. Siapa yang kemarin sudah mendengar ceritanya? Nabi Yunus dimakan sama ikan yang besar sekali. Wah, kira-kira sekarang kelanjutannya seperti apa ya? Apakah Nabi Yunus akan mati? Atau kira-kira Nabi Yunus akan hidup? Nah, bagi yang penasaran, nanti kita sama-sama dengarkan cerita Kak Esther hari ini ya.
Nah, tapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu satu pujian, judulnya Yesus sayang padaku. Semuanya sikap doa ya. Kita mau sama-sama bernyanyi. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Ulang lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Esther. Adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan pada kami. Saat ini kami masih bisa beribadah. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin dan sertai kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, masih ingat gak cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Dian Widakdo? Ada yang masih ingat? Ya, tentang seorang nabi atau hamba Tuhan yang diutus Tuhan pergi ke kota Niniwe. Ayo, siapa yang masih ingat namanya? Ya, namanya adalah Nabi Yunus. Kita sebut aja Bapak Yunus ya. Bapak Yunus diutus Tuhan ke kota Niniwe untuk memberitahukan agar penduduk kota Niniwe bertobat. Tapi bukannya pergi ke Niniwe, Bapak Yunus malah pergi ke Tarsis. Sampai akhirnya Bapak Yunus ditelan oleh ikan besar. Wah, kok bisa ya manusia ditelan oleh ikan? Sebesar apa ikannya? Nah, sebelum Kak Esther masuk dalam cerita, yuk kita saksikan ikan-ikan besar yang ada di laut. Yang pertama ada paus biru atau disebut blue whale. Untuk whale dewasa, panjangnya bisa mencapai 30 meter dan beratnya bisa mencapai 173 ton. Yang kedua adalah paus orca atau nama latinnya adalah Ursinus orca. Adalah paus bergigi dari keluarga lumba-lumba. Hewan ini memiliki tubuh yang hitam dengan bagian bawah putih dan bercak putih di dekat setiap mata. Panjangnya bisa mencapai 9,8 meter dan beratnya bisa mencapai 11 ton. Wow! Dan yang ketiga adalah hiu megalodon atau disebut Otodus megalodon. Ukurannya bisa mencapai 16 meter dengan berat 48 ton.
Yang keempat, hiu paus adalah ikan terbesar dan masuk dalam kelompok hiu Rhincodontypus. Di Indonesia, hiu paus dikenal juga dengan sebutan hiu totol atau gurado bintang. Hiu paus mampu hidup seperti manusia. Rata-rata hiu paus mampu hidup hingga usia 70 tahun. Panjangnya bisa mencapai 12,65 meter dan berat sampai 21,5 ton. Nah, yang kelima ada paus sperm atau disebut sperm whale. Dapat tumbuh sepanjang 20,5 meter dan berat 56 ton. Dan terakhir adalah paus sirip atau Balaenoptera psisalus. Panjangnya bisa mencapai 27 meter dan beratnya hingga 120 ton. Gimana adik-adik? Besar sekali ya ikannya. Pantasan Bapak Yunus bisa ditelan hidup-hidup oleh ikan besar itu. Ih, serem ya. Gimana nasibnya Bapak Yunus ya? Yuk kita saksikan firman Tuhan hari ini. Di mana aku? Di mana aku? Kenapa tempat ini begitu gelap? Kenapa tidak ada cahaya sedikit pun di tempat ini? Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Tempat ini begitu menyeramkan. Apakah aku sudah mati? Dalam kegelapan yang begitu mencekam itu, dia mencium bau busuk makanan dan bau amis, dan merasakan lumpur laut yang berlendir. Dia tersadar bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh, Bapak Yunus duduk dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk berpikir. Ia menyadari dan ia sangat menyesal karena ia telah melarikan diri dari Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan, Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku
Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu atas perintah Tuhan, ikan besar itu memuntahkan Bapak Yunus ke daratan. Adik-adik, mari kita belajar dari kisah Bapak Yunus ini. Seringkali kita melanggar aturan, padahal kita tahu itu salah. Membantah orang tua, tidak mengerjakan tugas, hanya bermain saja seharian, nonton YouTube, main game online, tidak mengerjakan tugas di rumah, dan lain-lain. Semua bentuk ketidaktaatan pasti ada akibatnya loh. Mari kita mentaati hal yang benar, walaupun terkadang terasa sulit. Tuhan Yesus adalah teladan terbaik. Nah adik-adik, kasihan ya Bapak Yunus, karena tidak taat dan tidak dengar-dengaran pada Tuhan, akhirnya Bapak Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi Bapak Yunus menyesal. Bapak Yunus segera minta ampun kepada Tuhan sehingga Tuhan mau mengampuni. Ketika Bapak Yunus mengaku dan menyesali segala perbuatannya yang salah, Tuhan memaafkan Yunus. Anak-anak, mintalah maaf dengan tulus saat kamu melakukan kesalahan kepada semua orang, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, teman, dan yang lainnya. Dan kesalahannya jangan diulangi lagi ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini telah selesai. Tapi cerita tentang Nabi Yunus belum berakhir loh. Kita saksikan minggu depan ya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, gimana cerita firman kita hari ini? Adik-adik harus belajar untuk memaafkan ya. Harus belajar untuk mengakui kesalahan. Nah, kalau misalnya adik-adik ada salah sama mama sama papa, adik-adik harus segera minta maaf sama mama sama papa ya. Oke? Sama seperti tadi cerita Yunus adik-adik. Yunus mau minta maaf sama Tuhan sehingga Yunus diampuni sama Tuhan dan bisa keluar dari ikan yang besar tadi adik-adik. Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu pujian. Tapi sebelumnya jangan lupa persembahannya adik-adik. Persembahannya titip ke mama papa ya. Nanti biar mama papa yang kasih ke gereja. Yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu Aku Mau Taat. Lebih mudah ku mengaku
sama Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus senang adik-adik. Wajah Tuhan tersenyum deh kalau adik-adik taat. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap pakai masker kalau keluar rumah. Sama kalau ke sekolah ya adik-adik. Dan rajin cuci tangan. Oke, sampai hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.